Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Capres Anies Baswedan mempertanyakan apakah Indonesia akan menjadi negara yang menghargai perjuangan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi. Di muat Warta Kota, Anies Baswedan hadir di Mahkamah Konstitusi atau MK untuk pemeriksaan pendahuluan dengan perkara gugatan Pilpres 2024 pada Rabu 27 Maret. Kemudian dia juga mempertanyakan apakah akan mereduksi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu membuka pernyataan dengan mengatakan bahwa saat ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Dia menggugah para hakim MK dengan mengatakan bahwa situasi saat ini mendesak dan kritis serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Anies melanjutkan pernyataan dengan menyampaikan bahwa bangsa Indonesia berada di titik krusial. Dia menilai bahwa hal ini sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Menurut Anies, bangsa Indonesia harus memutuskan apakah akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihan secara bebas dan independen. Anies melanjutkan saat ini adalah waktunya meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan, hukum, dan hak asasi manusia. Anggota tim hukum pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Bambang Wijoyonto menyebut adanya keterlibatan aparat negara, dalam hal ini Menteri untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Bambang Wijoyonto dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu 27 Maret. Dikutip dari tribunnews.com, Bambang belak-belakan menyebut siapa saja menteri yang diduga terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Kedelapan menteri tersebut seperti Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia. Lalu ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sebuah video berisi berita-berita pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal pemilu 2024 diputar dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta pada Rabu 27 Maret. Video itu diputar oleh pihak tim hukum calon presiden atau Capres dan calon wakil presiden 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pemutar video tersebut sempat dihentikan oleh Ketua MK Soehartoyo. Ia pun mempertanyakan apakah video itu lebih baik untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Tim hukum Anies Caimin Bambang Wijoyonto mengatakan video itu merupakan bagian dari posita. Dia mengatakan video tersebut salah satu bukti yang memperlihatkan narasi cawe-cawe Jokowi. Bambang mengatakan video itu bagian dari bukti juga meski tidak secara penuh. Dia lantas meminta majelis hakim untuk mempersilahkan pemohon melanjutkan pemutaran video. Pemutaran video pun kemudian dilanjutkan. Kemudian Bambang lalu membacakan petitum pemohon. Menjelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024, tim hukum masing-masing paslon saling beraksi. Sebelumnya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai gugatan kubu rival Prabowo Gibran ke MK merupakan permohonan yang super cengeng. Menanggapi hal ini, anggota tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD Roni Talapesi berbalik membalas pernyataan Hotman Paris Hutapea yang dinilai tak paham substansi demokrasi. Roni mengatakan permohonan mendiskualifikasi Prabowo Gibran ke MK tidak terkait dengan cengeng atau bukan. Hal itu ia sampaikan pada Selasa 26 Maret seperti dikutip dari tribunnews.com. Ia menjelaskan Pilpres tidak sekedar angka-angka elektoral, namun menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai koridornya. Karenanya Roni menganggap Hotman tak memahami substansi demokrasi, sebab menyebut permohonan mereka cengeng.
Roni juga menepis anggapan Hotman Paris soal kubu Ganjar Mahfud disebut menerima pencalonan Prabowo Gibran sejak awal. Dia menilai pernyataan Hotman keliru, sebab mereka sudah melaporkan pencalonan Gibran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Pengadilan Negeri karena melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Roni, permohonan mendiskualifikasi Prabowo Gibran adalah bentuk perjuangan menegakkan demokrasi secara substansi. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin merumuskan terjadinya malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir berujar malpraktik itu berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaan. Keterangan ini diungkapkan Ari di hadapan Majelis Hakim Konstitusi atau MK saat sidang perdana sengketa hasil pemilu Presiden 2024 yang digelar di Gedung MK Jakarta pada Rabu 27 Maret. THN Anies Muhaimin berpandangan ada 3 jenis malpraktik pada Pilpres 2024.